Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurcayani. Saya di kelas 12F Keperawatan. Di sini saya akan membuat video tugas yaitu pemeriksaan fisik sistem indera. Yang pertama yaitu adalah mata. Lalu mata dengan pemeriksaan pekajiannya pertama yaitu inspeksi. Yaitu bentuk mata terlihat simetris. Bentuk mata satu dengan bentuk mata satu lainnya sama. Lalu yang kedua yaitu sklera. Jika sklera normal yaitu berwarna putih yaitu anikterik. Lalu yang ketiga yaitu adalah konjungtiva. Jika konjungtiva pucat itu dia dinamakan anemis. Sedangkan jika konjungtiva normal dinamakan ananemis. Begini cara pengecekannya. Lalu tidak ada kotoran mata. Lalu respon pupil membaik. Pengecekan bola mata, pergerakan bola mata dan pupil dengan menggunakan pen light. Jika pupil terlihat mengecil saat ada cahaya, berarti respon pupil itu baik. Lalu selanjutnya pergerakan bola mata. Salah, maaf. Jika bola mata mengikuti pen light ini, maka pergerakan bola mata baik. Lalu lihat juga apakah pasien menggunakan alat bantu penglihatan atau kacamata. Lalu lihat juga apakah ada konjungtivitis pada konjungtivanya. Lalu selanjutnya kita beralih ke palpasi. Anda bisa menyuruh pasien Anda untuk menutup mata. Lalu tekan di sekitaran mata. Lalu Anda bilang apakah ada terdapat nyeri tekan. Jika pasien bilang tidak, maka tulis tidak ada nyeri tekan. Serta lihat juga tidak terdapat massa. Lalu selanjutnya kita beralih ke hidung. Lihat apakah bentuk hidung pasien simetris, artinya lubang hidung ini sama dengan bola hidung sebelahnya. Pokoknya lihat saja apakah simetris atau tidak. Lalu lihat apakah terdapat tulang hidung atau septum. Lihat juga apakah ada kotoran atau tidak di hidung pasien ataupun dalam hidung pasiennya. Lalu lihat juga apakah ada sekret. Lalu Anda bisa menggunakan tes penciuman juga. Misalkan, suruh pasien menutup mata dan Anda mendekatkan ini ke arah hidung pasien. Lalu coba, Ibu, apakah Ibu wangi apa ini? Jika Ibu ini adalah wangi kopi. Jika ibunya menjawab wangi kopi, maka penciumannya baik. Lalu lihat juga apakah ibunya menggunakan alat bantu pernapasan seperti oksigen. Lalu selanjutnya kita beralih ke palpasi. Anda menekan hidung pasien, lalu lihat perubahan muka pasien atau tidak, bilang kepada pasiennya, Ibu apakah Ibu merasakan nyeri tekan? Lalu selanjutnya kita beralih ke mulut. Lihat apakah mulut atau apakah bibir simetris atau tidak. Lalu lihat juga apakah mukosa bibir pasien kering atau tidak. Jika kering biasanya terdapat kulit mati yang menggumpal di sekitaran bibir. Lalu lihat juga apakah ada stomatitis, yaitu sariawan. Anda bisa mengeceknya. Lihat juga, suruh ibu membuka bibirnya, lalu lihat apakah giginya lengkap. Lalu lihat juga lidahnya, apakah lidahnya simetris, bersih atau tidak. Dan apakah Anda lihat juga di bagian gusi apakah terdapat radang. Dan menggunakan pen light untuk melihat langit-langit di sekitaran mulut. Langit-langit lengkap atau tidak utuh. Lalu tidak ada faringitis dan tidak ada tonsilitis atau radang amandel. Palpasinya yaitu tekan daerah bibir ataupun lidah. Lalu apakah Anda melihat
ekspresi wajah ibu itu kesakitan atau tidak. Atau Anda bisa bilang, ibu apakah terasa sakit, seperti itu. Lalu kita berlanjut ke telinga. Lihat telinganya di bagian kiri atau kanan apakah mereka simetris. Lalu lihat pula terdapat daun telinga atau tidak. Lalu lihat juga apakah ada serumen. Lalu Anda bisa mengecek fungsi pendengaran baik atau tidak dengan menggunakan garpu tala. Diletakkan di sini. Misalkan ini garpu tala di sini seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Lalu kalau dia bisa mendengarkan kayak getaran gitu, berarti fungsi pendengarannya normal. Sama seperti sebelum-sebelumnya untuk palpasi, apakah ada nyeri tekan atau tidak, lalu apakah ada massa atau tidak. Selanjutnya kita pergi ke dada atau torak. Dada atau torak ini saya memilihnya untuk sebagai sistem indera peraba atau kulit. Anda bisa melihat bentuk dadanya simetris atau tidak untuk inspeksi. Lalu pergerakan dada normal atau tidak, seperti bernapas atau ada gerakan-gerakan abnormal lainnya. Tidak ada. Anda bisa melihat juga apakah ada retraksi dada, dan lihat juga payudaranya lengkap atau tidak. Lalu beralih ke palpasi. Apakah bentuk tulang belakangnya normal? Anda bisa menyentuhnya. Apakah ada lesi atau lecet ataupun sebagainya? Apakah ada benjolan? Dan apakah terdapat jerawat punggung? Lalu yang berikutnya adalah auskultasi. Anda bisa mendengarkan bunyi nafasnya. Apakah bunyi nafasnya normal atau ada bunyi lain yang mengikuti seperti wheezing, bronchit, dan raise. Intinya itu aja. Lalu cek juga cek atau hitung respirasinya. Apakah itu normal seperti 20 kali per menit atau yang lain atau tidak normal. Lalu cek juga bunyi jantungnya reguler atau ada bunyi lain. Lalu selanjutnya perkusi, yaitu bunyi pada resonan di sebagian torakalis. Anda bisa mengutipnya seperti itu. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya masih dalam tahap belajar. Mohon bantuannya. Sekiranya seperti itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.